Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 43. Saya mohon hentikan Diajeng. Sean menemukan Rosalind di salah satu balkon hotel. Wanita itu berdiri dengan punggung menghadapnya, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Ketika mendengar langkahnya, Rosalind tidak langsung berbalik. "Aku tahu kamu akan datang," ucap Rosalind tanpa menoleh. "Karena kamu selalu seperti ini, tidak ingin banyak bicara, tapi juga tidak ingin membiarkan sesuatu menggantung." Rosalind akhirnya menoleh. Wajahnya tampak lebih tenang, meski matanya masih menyimpan kepedihan. "Aku hanya ingin tahu satu hal, Sean. Apa kamu pernah, walau hanya sesaat, berpikir untuk menatap ke arahku?" Sean menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan, sebelum akhirnya menjawab dengan nada rendah namun tegas. "Kamu berlebihan, Ros. Saya tidak pernah memberikan sedikit harapan apapun padamu. But I love you, Sean. Sejak kecil aku selalu suka sama kamu. Bahkan ketika kita sama-sama dewasa, rasa yang tumbuh ini menjadi besar. Please." Rosalind memohon atas perasaannya yang selalu tak dapat balasan. "Itu bukan cinta, Ros. Perasaan seperti itu tidak tumbuh dengan dipaksakan. Kamu seharusnya tahu bagaimana saya. Tidak ada perasaan itu pada perempuan manapun." "Perempuan manapun? Benarkah?" Rosalind menyipitkan matanya, mencoba membaca sesuatu di wajah Sean. Sean terdiam. Tidak sepenuhnya benar. Ada satu nama yang muncul di pikirannya. Seseorang yang mengisi ruang kecil di hatinya, meskipun ia sendiri belum yakin dengan perasaannya. Namun Sean tidak ingin gegabah, tidak ingin lagi mempermainkan perasaan istrinya sebelum ia benar-benar memastikan. Sean menarik nafas panjang, mengalihkan pandangannya ke arah lampu kota yang berkedip jauh di bawah sana. "Saya tidak ingin memberi jawaban yang kamu harap, Ros," ucapnya akhirnya. Suaranya datar, meski ada ketegasan di baliknya. "Karena saya tidak pernah merasakan hal sama yang kamu inginkan." Rosalind terdiam, memandangi Sean dengan tatapan getir. "Kamu selalu seperti ini, dingin, logis, dan tak pernah membiarkan orang lain masuk ke dalam hatimu." Sean menoleh, sorot matanya tetap tenang, tetap tajam. "Saya tidak ingin memberi harapan yang salah. Itu adalah cara saya menghormati perasaanmu." Rosalind tersenyum pahit. Air mata mulai mengenang di matanya. "Sean, pada akhirnya kamu akan menemukan perempuan yang kamu sukai. Dan saat itu tiba, sifat dingin dan tidak berperasaanmu ini akan menghancurkan dirimu sendiri." Kata-kata Rosalind menghantam Sean dengan keras. Ia tahu ada kebenaran di dalamnya. Mungkin tanpa sadar ia sudah merasakan hal itu sekarang. Tapi Sean tetap berdiri diam, tidak menunjukkan apa-apa selain wajah tanpa ekspresi yang biasa ia tunjukkan. "Ros," ucapnya dengan nada rendah, "saya tidak bisa menjadi seperti yang kamu inginkan. Dan saya tidak ingin kamu menunggu untuk sesuatu yang tidak akan pernah terjadi." Rosalind tertawa kecil dengan getir. "Kamu tahu, Sean, kamu mungkin benar. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa berhenti mengharapkanmu. Aku hanya berharap, siapapun yang akhirnya kamu pilih, dia tahu betapa sulitnya mencintai seseorang seperti kamu. Ya, dan dia menderita karena Sean. Ya, sekarang semuanya sudah selesai," balasnya akhirnya, berniat mengakhiri pembicaraan ini. Ia memutar tubuhnya, hendak pergi dari balkon. Tetapi Rosalind tiba-tiba menarik lengannya dengan kuat. Refleks Sean memalingkan wajahnya, dan ciuman yang direncanakan Rosalind untuk bibirnya meleset, hanya mengenai rahangnya. Namun di saat itu, suara langkah yang tertahan terdengar. Lara berdiri di ambang pintu, matanya membeku, terpaku pada adegan di depannya. Pandangannya tak mampu menyembunyikan terkejutan, dan mungkin luka yang mulai menguar di hatinya. "Diajeng?" Kaki jenjang Lara terus melangkah tanpa arah, meninggalkan jejak samar di asal salju yang putih bersih.
Dingin menggigit kulit, tapi amarah di hatinya jauh lebih menusuk. Sean yang tak peduli dengan cuaca ataupun tatapan orang di sekitar, mengejarnya dengan raut wajah yang dipenuhi kecemasan. "Diajeng, berhenti!" serunya. Suaranya terdengar serak dan frustasi. "Persetan, Mas. Kembali saja pada mantan bulimu itu. Jangan pedulikan aku," balas Lara tanpa menoleh. Suaranya penuh amarah yang tertahan. "Tidak seperti itu. Itu tidak benar, Diajeng." Sean terus berusaha mendekatinya. Langkahnya tergesa-gesa meski kakinya nyaris terpeleset di jalanan yang licin. "Hey, listen to me, please." Suaranya pecah. Marah dalam isi kepalanya yang terus berputar rekaman istrinya mencium pria lain. Sean akhirnya berlari lebih cepat di jalan yang licin. Dan ketika ia sampai untuk menggapai istrinya, ia tarik Lara dengan cukup keras. Sean segera membungkus tubuh Lara dengan baju hangat miliknya, lalu membawanya masuk ke dalam dekapannya. Meskipun tubuhnya sendiri gemetar karena dingin tanpa pakaian hangat. Salju terus turun di sekitar mereka, melapisi rambut dan bahu keduanya. Lara yang masih dipenuhi amarah tidak tinggal diam. Ia terus memberontak, berusaha melepaskan diri dari pelukan Sean. "Lepaskan aku, Mas. Aku benci kamu," serunya. Tangannya mencoba mendorong dada Sean sekuat tenaga. "Tidak, saya tidak akan melepaskanmu." Sean menahan tubuh Lara dengan kuat. Meski gerakan perempuan itu terus meneritinya dengan pukulan di dadanya. Air mata mulai mengenang di sudut mata Lara, tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi kerasnya. "Aku kasih kamu waktu, kesempatan. Kamu pikir aku nggak lihat, Mas? Kamu dengan perempuan itu aku sudah cukup. Aku sudah cukup merasa seperti tidak ada artinya di depanmu." Sean memejamkan matanya sejenak, menahan emosi yang dipuncah di dadanya. "Diajeng, kamu salah. Kamu selalu salah tentang satu hal. Saya tidak akan pernah melihat siapapun seperti saya melihatmu. Percaya saya, tolong." "Gimana lagi?" Pekiknya dalam dekapan Sean. Sean merenggangkan pelukannya. Tangannya masih di bahu Lara seolah takut dia akan melarikan diri lagi. Matanya menatap lekat wajah Lara yang penuh amarah dan luka, dengan sorot yang mencoba menenangkan meskipun dirinya sendiri dihantam emosi yang sama. "Don't be impulsive, Diajeng," ucap Sean. Suaranya rendah tapi tegas. "Apa kamu akan selalu seperti ini? Apa kamu akan selalu gunakan lebih dulu amarah dan emosimu sebelum memberi saya kesempatan untuk menjelaskan?" Lara mendengus pelan. Air mata yang mengenang akhirnya jatuh. "Kamu pikir aku gak punya alasan? Kamu pikir aku gak pantas marah setelah semua yang aku lihat, Mas? Kamu dengan perempuan itu bukan seperti yang kamu pikirkan," potong Sean. Nadanya meninggi sedikit. "Rosalind tidak berarti apa-apa. Saya ada di sana hanya untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Saya tidak pernah memberi dia harapan. Dan kamu harus percaya itu, Diajeng. Kalau benar begitu, kenapa dia bisa mencium kamu? Kenapa kamu tidak langsung pergi saat dia mencoba mendekati kamu?" Lara membalas dengan suara yang pecah. "Kamu tahu bagaimana rasanya melihat itu? Rasanya seperti sakit," potong Sean. Matanya menatap Lara dalam-dalam, mencoba membaca setiap luka yang tergambar di wajah perempuan itu. "Saya tahu itu sakit, Diajeng." Bayangan kejadian itu ketika Lara menyentuh pria lain melintas begitu tajam di pikirannya, seperti duri yang tak henti mencabik hatinya. Rahangnya mengeras, jemarinya mengepal tanpa sadar, menahan kesal yang mendidih di dada, tetapi ia berusaha menekan itu semua. "Saya juga terluka. Kamu tahu," lanjutnya. "Melihatmu bersama pria lain, bahkan meski saya tahu itu karena emosi, itu menghancurkan saya, Diajeng. Benar-benar menghancurkan." Rahangnya makin mengetat, wajahnya memerah, dan urat-urat lehernya ketara selahat terlihat.
sebab Sean menahan dirinya untuk tidak membuat Lara takut dan semakin membencinya. Lara mundur selangkah, tetapi Sean tidak memberikan kesempatan untuk menjauhnya lagi. Ia menggeleng pelan, sorot matanya tajam, seolah tidak ingin membiarkan jarak di antara mereka semakin lebar. "Jangan coba pergi dari hadapan saya," ucap Sean dengan nada perintah yang tidak bisa dibantah. Sebelum Lara sempat bereaksi, Sean membungkuk, lalu mengangkat tubuhnya dengan gerakan cepat. "Mas, apa-apaan ini?" Lara meronta. Tangannya memukul bahu Sean, namun pria itu tidak goyah. Dengan tenang, ia memposisikan Lara di bahunya. "Kamu terlalu keras kepala," gumam Sean. "Kalau ini satu-satunya cara agar kamu mau mendengarkan saya, maka saya tidak peduli seberapa marah kamu nanti." "Turunkan, Mas. Turunkan sekarang juga," Lara berteriak. Tetapi suaranya tenggelam dalam salju yang terus turun. Beberapa orang yang lewat memandang mereka dengan heran. Tetapi Sean tidak mempedulikan tatapan itu. "Kamu mau mendengarkan dan bicara baik-baik, atau saya harus memaksa kamu untuk mendengar penjelasan saya?" Sean menantangnya dengan suara berat dan mengintimidasi. Lara mendengus frustasi. "Kamu gila, Mas. Brengsek. Dan kamu keras kepala. Jadi kita impas." Sean terus berjalan, meninggalkan jejak di salju yang dingin, sementara tubuhnya tetap kokoh menahan Lara yang terus meronta. Ketika mereka sampai di dalam kamar hotel, Sean segera menurunkan Lara dengan hati-hati. Perempuan itu gelisah, wajahnya merah, dan nafasnya tidak beraturan akibat emosi yang masih menguasai dirinya. Lara segera berbalik, mencoba menjauh dari Sean. Tetapi pria itu dengan cepat menahan pergelangan tangannya. "Diajeng, cukup," ujar Sean dengan nada berat, memaksa Lara untuk tetap tinggal di tempatnya. Lara menepis tangannya dengan kasar, matanya berkilat merah. "Don't touch me. Tolong," gumam Sean lirih. Dalam gerakan yang tiba-tiba, ia menjatuhkan tututnya di hadapan Lara, bersimpuh dengan wajah yang penuh penyesalan. Kedua tangan Lara ia genggam erat-erat, meskipun perempuan itu terus menolak. "Tolong Diajeng, tolong berhenti menyakiti perasaan saya." Suaranya pecah, matanya menatap Lara dengan rintih yang begitu dalam. "Saya meminta, memohon dan mengemis padamu untuk berhenti menyakiti perasaan saya. Saya tahu sekarang, rasanya amat sakit. Jangan melakukan hal seperti itu lagi. Jangan menyentuh pria lagi ya. Jangan berpaling dari saya." Ia berhenti sejenak, suaranya melemah, tangannya bergerak menekan dadanya dengan keras, seolah mencoba meredakan rasa sakit yang mengoyak hatinya. Lara menatap Sean dengan mata yang memerah. Tangannya yang tergenggam mencoba berontak, tetapi Sean semakin erat menggenggamnya. "Lepaskan, Mas," desisnya. Suaranya bergetar di antara amarah dan air mata yang sudah di ujung batas. Sean menggeleng perlahan. Wajahnya penuh dengan kepasrahan yang mendalam. "Tidak, saya tidak akan melepaskan kamu. Kalau saya harus terus berlutut seperti ini, sampai kamu percaya, saya akan melakukannya. Tolong Diajeng, jangan hukum saya lebih dari ini." "Naif. Kamu naif, Mas," balas Lara dengan suara bergetar. Namun kali ini kata-katanya lebih ditujukan untuk menutupi rasa pedih di hatinya. Akhirnya, ia berhasil merealisasikan niatnya, membuat pria yang kini berlutut di hadapannya merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan. "Ya, saya pria yang naif," ucap Sean tanpa ragu. "Bahkan sekarang saya jatuh di hadapan kamu. Kamu menang, dan kamu berhasil membuat saya seberantakan dan sekacau ini." Lara akhirnya terdiam, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti pemenang yang kalah, seperti seseorang yang meraih kemenangan hanya untuk menyadari kehampaannya. Air mata yang sedari tadi tertahan akhirnya jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Ia menangis, bukan lagi karena amarah, melainkan karena luka yang tergores begitu dalam dan cinta yang mengakar terlalu kuat.
Dua perasaan itu berpadu, menciptakan kekacauan yang membelit hatinya. Sebuah labirin emosi yang tak mampu ia atasi atau pahami sepenuhnya. Semua ini terasa semakin menyesakkan, sebab pria di hadapannya, meski tampak penuh penyesalan, berantakan dan sekacau yang terlihat jelas di matanya, tetap menyisakan kegamangan dalam hati Lara. Sebuah perasaan yang seolah menggantung tanpa arah, seperti tali yang tidak pernah terikat, dan ia terjebak di tengahnya, tak mampu memastikan dengan benar apa yang harus ia lakukan pada pria ini. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.